Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad. Baik, akhirnya kita sampai di segmen yang dinanti-nantikan oleh sejagat gerakan kaum penindasan atas marginalisasi kaum tertindas. Ya, saya Zaki membantu menggantikan Uni Indah yang kebetulan tidak dapat hadir karena sedang di luar kota. Hari ini di segmen kedua kita akan membahas buku Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya Pedagogy of the Oppressed, tapi buku aslinya dalam bahasa Portugis kayaknya ya. Aslinya dalam bahasa Portugis. Dia Freire orang Brazil, sudah meninggal tahun 97, umurnya 75 tahun ketika meninggal. Dan tadi karena saya cukup dadakan tadi waktu saya baca biografinya, cukup menarik gitu. Karena buku ini ternyata tahun 2016 merupakan buku paling banyak dikutip, nomor 3 paling banyak dikutip di bidang sosial, menurut Google Cendekia. Ya, lumayan lah, maksud saya berarti pengaruhnya cukup lumayan ya. Sudah terjual lebih dari 1 juta kopi. Jadi kalau ada yang pesan lagi berarti udah 1,1 juta gitu. Oke, tanpa memperlama lagi, kita akan mendengarkan buku yang sangat provokatif ini dari seseorang yang juga provokatif saya kira dalam tulisan-tulisannya. Kepada Mas Pijar Anugrah, Sarjana Sains. Saya persilakan. Silakan jari kiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah hadir ke acara Buklor nomor 4 ini. Saya bikin PPT, tapi mungkin desainnya agak-agak boomers gitu ya, jadi harap diterima aja. Jadi sebelum Buklor ini kan Mas Yogi mengatakan bahwa mustahil untuk menceritakan keseluruhan buku ini dalam 30 menit ya, jadi fokus ke satu bagian aja, tapi usahakan sekomplit mungkin. Nah, saya sekarang fokus pada apa yang menurut saya jadi inti dari pertanyaan yang jadi inti dari buku ini gitu ya. Can education be an instrument of liberation? Mungkin harusnya for ya, tapi nggak tahu lah. Jadi bisa nggak sih pendidikan itu jadi satu instrumen untuk pembebasan? Nah, setelah yang pandang dulu, nanti saya akan membahas dulu pertama siapa itu Freire, kemudian problem of oppression yang jadi inti dari buku ini, kemudian pedagogy of the oppressed versus apa yang disebut Freire sebagai banking mode of education, kemudian dialog menurut Freire sebagai metode dalam pedagogy of the oppressed, dan terakhir tindakan dialogis versus anti dialogis ya. Jadi akan ngerti sendirilah. Nah, pertama siapa sih sebenarnya Paulo Freire ini? Sebenarnya kayaknya kalau dalam bahasa Inggris itu dibacanya Freire ya, tapi karena kita orang Indonesia nggak apa-apa lah Paulo Freire aja. Ya, jadi beliau ini lahir pada tahun 1921 di Recife, Brasil. Ya, beliau berasal dari keluarga kelas menengah, tapi kemudian di tahun 1929 itu ada peristiwa besar namanya Great Depression menjelang Perang Dunia II ya, benar nggak sih? Jadi waktu itu harga saham di Amerika itu jatuh, terus efeknya terasa ke seluruh dunia. Terdengar familiar ya peristiwa seperti itu? Udah berapa kali berulang soalnya. Jadi, nah keluarga Freire ini adalah salah satu yang terdampak gitu ya. Jadi dia yang asalnya berasal dari keluarga kelas menengah gitu, kemudian dia merasakan kemiskinan dan kelaparan gitu ya.
dan itu yang membuat dia jadi punya solidaritas dengan kaum-kaum tertindas. Ini yang menarik apa yang dikatakan Freire tentang bedanya kelaparan yang dialami kaum tertindas dengan kelaparan yang kayak kita rasakan ketika sedang puasa gitu. Jadi menurut Freire kelaparan itu adalah it was real and concrete hunger, datangnya tuh tiba-tiba, terus perginya tuh nggak tahu kapan gitu. Jadi it was not the hunger experienced by those who undergo a tonsil operation. Jadi yang mau sebelum operasi amandel kan harus puasa dulu tuh, atau lagi diet gitu. Jadi beda sekali. Our hunger was the type that arrives unannounced and unauthorized, making itself at home without an end inside. Jadi datangnya tiba-tiba dan nggak tahu perginya kapan. Nah, tahun 60-an Freire ini mengorganisasi gerakan literasi di Brasil. Terus di tahun 64 itu Brasil dikudeta militer, digantikan oleh pemimpin yang didukung oleh AS, lagi-lagi terdengar familiar. Kemudian dia menjadi eksil di Bolivia, kemudian ke Chili gitu ya. Nah, pengalaman dia di Chili 4 tahun ini dia bertemu dengan para petani miskin atau petani kecil lah, atau bahasa Inggrisnya itu peasants gitu ya. Dan pertemuan dia dengan para petani ini berdampak amat besar secara intelektual, pedagogis maupun ideologis. Nah, itulah yang salah satu peristiwa yang menginspirasi dia untuk menulis Pedagogy of the Oppressed dalam bahasa Portugis. Dan tahun 70-an itu diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan partisipasi dari Freire sendiri gitu ya. Nah, menurut para pengkritiknya, menurut para pengamatnya, buku ini tuh sangat terinspirasi dari Karl Marx, tahu sendiri ya, siapa beliau. Kemudian Frantz Fanon, dia adalah tokoh pasca kolonial, gerakan pasca kolonial. Yang terakhir adalah Mao Zedong atau Encik Mao yang saya sebut Mao Zedong atau Mao Zedong. Dia adalah pemimpin revolusi di China. Ya. Nah, tapi kenapa sih judulnya Pedagogy of the Oppressed gitu ya? Jadi kan awalnya kan dia mengajarkan orang dewasa di Brasil yang nggak bisa baca untuk diajarin baca tulis. Nah, kenapa judulnya Pedagogy of the Oppressed bukan Education of the Illiterates misalnya gitu ya, atau Education of the Disenfranchised gitu. Sebenarnya ada tujuan khusus kenapa namanya Pedagogy of the Oppressed. Pertama dari subjeknya sendiri ya, di oppressed gitu ya, orang yang tertindas gitu. Dengan menyebutnya sebagai orang yang tertindas, itu artinya ada yang menindas. Jadi Freire melihat orang-orang yang buta huruf atau yang tidak berpendidikan, itu mereka kayak gitu bukan karena mereka bodoh, gitu. Tapi karena mereka ada di dalam satu tatanan sosial yang menindas mereka. Makanya dia menyebut mereka sebagai orang-orang yang tertindas, gitu. Dan artinya adalah ada pihak yang menindas, dan itulah yang harus dilawan, gitu. Nah, kemudian kenapa disebutnya pedagogi, gitu ya? Apa bedanya education dan pedagogi, ada yang tahu nggak, teman-teman? Sok-sok dialog ceritanya. Biar saya jawab sendiri. Saya juga baru nanya ke Gemini Google ya. Jadi education itu mengacu pada satu istilah yang umum. Jadi pokoknya seluruh proses untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan kalau pedagogi itu khusus untuk istilah yang lebih khusus, merujuk pada cara mengajar. Nah, di sini Freire menjabarkan bahwa education itu bisa dilakukan oleh oppressor atau pihak yang menindas, bisa juga dilakukan oleh revolutionary humanist leader lah, gitu. Pihak humanis revolusioner yang mengajarkan rakyat yang tertindas, dan itu metodenya akan berbeda, gitu. Nah, maka di sini jelas bahwa problem yang ingin dipecahkan oleh Freire adalah oppression atau penindasan itu sendiri. Dan tujuan dari Pedagogy of the Oppressed ini ya adalah untuk pembebasan. Nah, problem penindasan dan tujuan pendidikan yaitu untuk pembebasan inilah yang nanti akan ngasih konteks ke berbagai hal yang dijabarkan oleh Freire di dalam buku ini. Nah, terus ada satu lagi yang unik dari buku ini adalah bahwa kalau teman-teman kan selama ini Buklor itu banyak bahas tentang basic schooling atau university gitu ya. Nah, kalau Freire ini
dia fokusnya bukan ke school, tapi lebih ke educational project. Nah, educational project ini bentuknya bisa sekolah formal, bisa sekolah informal. Bahkan dia sama sekali nggak ngebahas misalnya orang tua harus dididik, dikasih basic schooling dari usia berapa sampai usia berapa, atau universitas, itu di luar scope dari buku ini. Dan dia juga menyatakan bahwa ini adalah buku untuk radikal gitu ya, untuk para radikal. Nah, sebenarnya Freire ini memisahkan antara sektarianisme dengan radikalisme gitu. Dan setelah saya baca dan saya merefleksi bahwa ternyata apa yang selama ini kita sebut sebagai radikal itu menurut Freire sebenarnya bukan radikal, itu sebenarnya lebih ke sektarian. Elaborasinya bisa di sesi diskusi, tapi intinya radikal ini adalah orang-orang yang ingin mengubah suatu tatanan sosial yang tidak adil atau tatanan kemasyarakatan, suatu tatanan lah yang tidak adil, dan dia berkomitmen untuk berjuang untuk mengubahnya. Nah, SJW bisa jadi, tapi kalau menurut Freire SJW pun bisa jatuh ke dalam sektarianisme gitu, itu bisa. Nah, jadi apa sih oppression? Ini takrif yang dibikin oleh Freire, yaitu any situation in which A objectively exploits B or hinders his or her pursuit of self-affirmation as a responsible person is one of oppression. Jadi pokoknya situasi apapun di mana ada A yang mengeksploitasi B atau menghalangi dia untuk self-affirmation itu apa ya? Istilahnya kalau bahasa Indonesia mungkin dia berdikari lah gitu ya. Untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Itu adalah suatu penindasan gitu. Nah, menurut Freire, situasi penindasan itu aja itu udah termasuk kekerasan gitu. Jadi di sini yang menarik adalah Freire membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh penindas dan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tertindas. Gitu. Nah, bahkan ketika penindasan itu dipermanis lah gitu loh oleh apa yang dia sebut dengan false generosity gitu. Jadi kalau teman-teman pernah baca ada puisi judulnya The White Man's Burden gitu ya. Orang-orang Barat kolonialis itu tuh menganggap bahwa kayak proyek kolonialis mereka tuh adalah sebenarnya berdasarkan cinta gitu, karena ini kayak orang-orang non kulit putih ini terbelakang nih, sepertinya kita harus menjajah mereka supaya mereka bisa bangkit gitu dan jadi cerdas. Atau false generosity itu ketika misalnya orang yang menindas kemudian hanya memperlakukan orang yang tertindas itu hanya sebagai objek untuk charity, untuk amal gitu. Nah, itu tidak mengubah situasi itu bahwa di situasi itu adalah situasi penindasan. Dan lebih jauh dari itu, Freire mendefinisikan bahwa, bukan mendefinisikan, menganggap bahwa oppression itu adalah satu bentuk dehumanization gitu, adalah satu bentuk dehumanisasi. Kenapa? Karena dia mengubah manusia yang asalnya untuk dirinya sendiri jadi manusia untuk orang lain. Jadi harusnya manusia being for itself jadi being for another, manusia yang ada hanya untuk melayani manusia lain. Dan menariknya, Freire menganggap bahwa dehumanisasi ini terjadi baik pada yang tertindas maupun pada orang yang menindas. Jadi ketika kita memperlakukan orang lain sebagai benda, hanya sebagai objek yang hanya untuk melayani kita, itu juga kita sudah terdehumanisasi lah. Nah, tapi ada satu problem nih ketika kita berusaha untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Kadang-kadang dalam proses pembebasan itu orang yang tertindas itu malah jadi penindas yang baru. Freire mengangkat cerita bahwa misalnya kalau di perkebunan gitu ya, ada seorang budak ditunjuk jadi mandor gitu ya, terus dia tuh bisa jadi lebih garang gitu daripada pemilik kebun. Kok bisa kayak gitu? Itu karena Freire menyatakan bahwa pada diri orang yang tertindas itu terdapat ada dualisme atau dualitas lah gitu ya. Saya kurang tahu bedanya. Jadi di satu sisi dia direduksi kemanusiaannya gitu ya, dianggap hanya jadi manusia untuk melayani orang lain. Di sisi lain dia ngelihat si penindas ini kok kayak keren banget gitu ya, kok jumlah mereka sedikit tapi mereka bisa menguasai kita yang banyak gitu. Kayaknya mereka tuh kaya, kuat, rumahnya bagus gitu. Jadi mereka ngelihat bahwa untuk menjadi manusia tuh sebenarnya kayak harus jadi seperti si
penindasnya gitu. To be human is to be like the oppressor. Nah, hal ini bisa terjadi ketika rakyat yang tertindas itu tidak terlibat sebagai subjek dalam proses pembebasan mereka. Dalam hal ini, subjek dikontraskan dengan objek. Subjek itu adalah mereka yang bertindak atau those who act, sementara objek itu adalah those who acted upon. Nah, jadi menurut Freire, perjuangan itu hanya bisa dilakukan bersama dengan rakyat. Nggak bisa kita sebagai pemimpin revolusi misalnya, kita ingin berjuang untuk rakyat. Freire mengatakan bahwa perjuangan yang dilakukan untuk rakyat itu sama dengan berjuang tanpa rakyat. Jadi rakyat itu harus dilibatkan sebagai subjek dalam upaya pembebasan mereka sendiri. Nah, di sini Freire membedakan juga antara true revolution dengan sekedar kudeta. Gitu. Kalau kudeta itu cuma ganti pemimpin aja, cuma ganti kepala aja. Tapi kalau true revolution, si rakyat itu sendiri terlibat. Nah, karena itulah muncul pedagogy of the oppressed ini. Gitu. Nah, jadi pedagogy of the oppressed ini adalah a pedagogy which must be forged with, not for, the oppressed. In the incessant struggle to regain their humanity. Karena tadi dia mengatakan bahwa penindasan itu adalah satu proses dehumanisasi gitu ya. Jadi proses pembebasan itu si orang yang tertindas itu berusaha untuk mendapatkan kembali kemanusiaan mereka. Jadi pedagogi ini menjadikan situasi penindasan, oppression and its causes, objects of reflection by the oppressed. Suatu objek untuk direfleksi, untuk direnungi oleh yang tertindas. Dan harapannya dari perenungan itu mereka akan terlibat gitu dalam upaya untuk pembebasan. Nah, dan dalam proses pembebasan ini pedagogi ini akan terus dibuat dan dibuat ulang gitu. Jadi dia akan terus berubah. Nah, karena dehumanisasi ini juga terjadi baik pada orang yang tertindas maupun orang yang menindas gitu ya. Freire menganggap revolusi itu adalah act of love gitu. Suatu tindakan yang cinta gitu sebenarnya. Karena dia berusaha untuk menghilangkan dehumanisasi, mengembalikan kemanusiaan baik orang yang tertindas maupun orang yang menindas. Nah, persoalan ini, how can the oppressed as divided unauthentic beings participate in developing the pedagogy of their liberation? Kita udah menyatakan bahwa di dalam diri si orang yang tertindas itu kan mereka melihat menjadi manusia itu seperti menjadi penindas. Nah, gimana caranya mengajak orang-orang seperti itu untuk berpartisipasi dalam membentuk pedagogi pembebasan mereka? Gitu. Jadi, Freire menyatakan bahwa pedagogy of the oppressed itu adalah instrument for their critical discovery that both they and their oppressors are manifestations of dehumanization. Bahwa baik kita maupun orang yang menindas kita itu sama-sama manifestasi dehumanisasi. Nah, sekarang pedagogy of the oppressed versus banking mode of education. Nah, kalau teman-teman lihat ilustrasi ini ya, ini ilustrasi yang dibuat oleh orang Prancis di akhir abad ke-19 mengenai bagaimana situasi pendidikan di tahun 2000. Nah, mereka melihat bahwa di tahun 2000 ini karena semuanya sudah serba mesin gitu ya, guru tinggal masukin buku gitu, terus ilmunya langsung ke transfer ke otak muridnya gitu. Nah, ini sebenarnya kan ya apa yang disebut Freire sebagai banking mode of education. Banking mode of education itu apa? Jadi pertama ada dikotomi antara guru dan murid. Yang kedua ada yang ia sebut sebagai absolutizing of ignorance. Murid itu dianggap nggak tahu apa-apa. Guru tuh tahu segalanya gitu. Dan tujuan pendidikan itu adalah mentransfer ilmu dari kepala guru ke kepala muridnya. Nah, ini yang menurut Freire sebagai metode yang paling disukai oleh para penindas gitu ya. Nah, jadi dia kenapa sih kalau penindas itu sukanya banking mode of education? Oh ya, kenapa disebut banking? Karena menaruh ilmu di kepala itu disamakan kayak deposit gitu, kayak kita nyimpan uang di bank. Nah, kenapa metode itu disukai oleh para penindas? Karena mereka nggak mau si siswa itu
punya kesadaran kritis, dia nggak mau terlibat jadi subjek yang terlibat dalam proses sejarah atau proses transformasi dunia mereka. Gitu. Si penindas itu hanya ingin menawarkan realitas itu sebagai sesuatu yang statis gitu, sesuatu yang tetap ini tuh nggak bisa diubah, kalian tinggal menyesuaikan diri gitu dengan ini. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar kita tuh harus meningkatkan pendidikan, bentar lagi, untuk mengikuti perkembangan zaman gitu kan, misalnya, wes kan keren gitu ya. Nah, tapi kan apa yang tidak dikatakan di situ adalah bahwa justru kita manusia sendiri itu kita yang membuat zaman itu gitu, kita yang ikut membentuk zaman gitu. Nah, itu yang sering tidak dikatakan dalam banking mode of education. Nah, jadi guru dan murid itu harus dihapus. Kemudian metodenya daripada banking itu harus diganti jadi metode dialog. Jadi ada guru murid dan murid guru. Kita harus menganggap murid itu sendiri itu juga tahu sesuatu dan sebagai guru kita bisa belajar. Nah, sementara realitas itu jadi objek refleksi bersama. Ini nanti saya tunjukkan dalam suatu bagan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menimbulkan kesadaran kritis. Gitu. Melihat dunia itu atau dunia sekeliling mereka sebagai objek untuk ditransformasi. Nah, kurang lebih seperti ini interpretasi saya pribadi ya, tentang metode dialog yang ditawarkan oleh Freire gitu ya. Jadi ini ada guru, ada murid gitu ya. Mereka tuh saling belajar, saling berefleksi gitu ya. Dimediasi oleh objek dunia ini yang sebagai objeknya gitu. Jadi agak susah memberi contoh ini, tapi ini contoh saya pribadi ya, perlu saya tekankan ya. Misalnya kita mau belajar tentang pohon gitu ya. Nah, di tempat-tempat adik-adik ini ada pohon apa aja sih gitu. Apa yang kalian anggap pohon? Kita sama-sama mikir, oh iya. Apa sih bedanya pohon sama semak gitu misalnya? Apa ya? Kenapa ya? Apa artinya pohon buat kalian gitu. Nah, dari situ kan si murid itu dianggap dia tuh bisa gitu loh. Menjabarkan situasinya dengan kata-kata dia sendiri gitu. Dan dari situ guru pun sebenarnya bisa belajar dari murid sebagaimana murid belajar dari guru. Nah, maka dari situ si objek itu jadi mediator lah untuk si guru dan murid itu untuk saling refleksi gitu. Nah, dan dialog ini harus dimulai dari penentuan konten program. Jadi penentuan kurikulum itu sendiri itu harus dimulai dengan dialog. Ini kalau kata Encik mau ya, we must teach the message clearly what we have received from them confusedly gitu ya. Jadi metode dialognya Freire ini kan katanya sering dipakai ya gitu ya. Tapi banyak yang mengkritik bahwa itu hanya sekedar mekanistis saja, soalnya konten programnya, kurikulumnya udah kita tentuin gitu. Cuma kita pakai aja cara dialog. Gitu. Nah, tapi kalau menurut Freire, justru dari nentuin kurikulum itu harus pakai dialog. Meskipun kita sebagai guru atau sebagai pemimpin revolusi gitu ya, kita punya kesadaran revolusi atau kita punya pengetahuan yang mereka nggak punya gitu ya. Kita tetap nggak boleh mengimpose itu apa ya? Memaksakan pengetahuan atau perspektif kita ke mereka gitu, ke murid, yaitu orang-orang tertindas itu gitu. Jadi yang peran dari si pemimpin revolusi atau guru itu adalah mensistematisasi pikiran-pikiran atau suara-suara dari murid ini gitu. Terus ngasih konteks. Nah, jadi ini yang disebut oleh Freire, dialog itu adalah encounter between men mediated by the world in order to name the world. The oppressors are the ones who act upon the people to indoctrinate them and adjust them to a reality which must remain untouched. Nah, jadi inilah pentingnya kata Freire dalam dialog itu kita membiarkan atau mendorong orang-orang itu untuk mengucapkan, menjelaskan persoalan mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Ada lagi true word sama dengan praksis, tapi agak panjang, ntar aja jelasinnya. Nah, ini adalah prasyarat dialog menurut Freire ya. Untuk bisa dialog tuh kita harus punya love, humility, faith in humankind. Kita harus percaya sama orang-orang yang kita ajak dialog, harus punya harapan, dan terakhir harus punya critical thinking.
Tapi kalau di zaman sekarang kayak critical thinking itu udah jadi meme gitu ya. Kalau teman-teman ngomong di medsos gitu. Yang dimaksud critical thinking itu adalah berarti menghafal logical fallacy yang jenis-jenis logical fallacy yang ada di infografis gitu ya, misalnya. Tapi yang dimaksud Freire ini lebih spesifik dari itu. Jadi dia mengkontraskan critical thinking dengan apa yang disebut naive thinking. Pemikiran yang naif itu ngelihat historical time itu sebagai kayak beban gitu. Stratification agak ini ya, agak rumit. Jadi sebagai beban gitu ya, di mana dari situ masa kini itu harus muncul ya begitu aja gitu. Sebagai ya semuanya akan berjalan sebagaimana semestinya gitu. Nah, di sini Freire mengutip seorang ahli pendidikan yang lain gitu ya, yaitu Pierre Furter. Yang penting adalah the universe is revealed to me not as space imposing a massive presence to which I can but adapt, but as a scope, a domain which takes shape as I act upon it. Jadi alam semesta ini jangan diperlihatkan hanya sebagai ruang gitu, di mana kita hanya tinggal menyesuaikan diri, hanya tinggal survive gitu. Tapi suatu ruang untuk kita bertindak gitu, yang kita bentuk sendiri melalui tindakan kita. Nah, terus lebih jauh kan Freire mengatakan bahwa dialog itu bukan cuma soal pendidikan gitu, tapi revolusi itu harus pakai metode dialog gitu. Revolusi itu harus punya karakteristik pedagogis, karakteristik pendidikan gitu. Nah, di sini dia membedakan tindakan yang dialogis dengan yang anti dialogis. Jadi kalau anti dialogis itu lebih jadi instrumen of oppression, sementara dialogik itu instrumen untuk pembebasan. Kalau anti dialogik itu conquest, divide and rule, manipulation, cultural invasion, sementara dialogik itu ada cooperation, unity, organization, dan cultural synthesis. Nah, jadi apa sih hikmahnya? Dari membaca Pedagogy of the Oppressed. Yang saya ambil dari sini adalah untuk menjawab pertanyaan di awal ya. Pertama bahwa pendidikan itu bisa menjadi instrumen pembebasan untuk melawan penindasan ya. Asalkan pendidikan itu yang mendorong siswa untuk menjadi subjek gitu. Yang mampu melihat situasi mereka itu secara kritis. Dan dia itu harus dilakukan dengan metode dialog, mulai dari penentuan konten program itu sendiri. Nah, lebih jauh dari itu, upaya pembebasan itu sendiri, dia harus berkarakter dialogis. Sekian dan terima kasih. Boleh tepuk tangan? Oke, terima kasih Mas Pijar. Sarjana. Apa? Stop sharing. Oke. Ya, menarik ya, Freire ya. Jadi saya kira beberapa karakter-karakter Barat itu cukup tampak ya dalam paparan ini. Karakter kirinya, Marxisnya, eksistensialisnya juga kelihatan, dan dia juga ternyata salah satu tokoh sosialisme Kristen. Ya, dan dia juga tokoh teologi pembebasan di Brazil, di kawasan Amerika Latin. Ya, berasa ya beda vibe-nya dengan tadi sebelumnya, dan bahkan dengan pekan lalu gitu ya. Entah kenapa Pijar memilih buku ini. Iya gitu. Oke, para manusia yang kelaparan, tapi bukan kelaparannya Freire. Boleh mungkin kalau ada pertanyaan, tanggapan ya. Saya kira menarik sebenarnya untuk jadi bahan perbandingan gitu, karena apa yang dibahas oleh Freire tentu merefleksikan zamannya gitu ya, dan apa yang dia rasakan. Yang mungkin sebenarnya banyak juga terjadi di Indonesia. Saya kira dia yang miskin, nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah gitu ya. Tapi mungkin menurut dia pinter dan lain-lain gitu. Tapi mungkin saya kira sebelum diserahkan teman-teman, menarik juga kalau kakak mentor, kakak Indah mungkin juga bisa memberikan semacam ya testimoni, tanggapan atau pandangan ya yang bisa memberi cover ya terhadap diskusi kita di segmen kedua ini. Kalau boleh silakan, open mic. Oke. Oke, nggak apa-apa. Bukan karena lagi opres. Ya, tapi opres. Ya. Silakan kalau ada.
Oke, Halo, Mas. Assalamualaikum. Halo, Ya, terima kasih. kedengeran suaranya? Zika. Open mic. Oke, sedikit aja. Kayak side comment aja bahwa buku ini kenapa tadi bisa dibilang ramai dikutip tahun 2016 ya kata Bang Riki. Karena buku ini tuh banyak dipakai di isu sosial LGBTQ+, ditambah feminisme juga dan disability pakai buku ini untuk jadi acuan gitu. Nah, kemudian setelah 2016-2017, buku ini tuh mulai ramai lagi dibaca. Terutama saya malah baru kenal buku ini tuh sekitar tahun 2020-2021 ketika kita lagi masa-masa lockdown pandemi COVID-19. Yang mana buku ini tuh banyak dikutip, banyak dibaca lagi sama para akademisi dan para educator, itu baik guru, dosen, dan teman-teman book club saya yang dari macam-macam itu merekomendasikan buku ini karena memang yang tadi masalah banking education itu sangat terlihat ketika masa-masa belajar via online itu. Jadi bahwa guru hanya memberikan tugas, memberikan PPT gitu ya, terus muridnya disuruh membuat paper atau apa gitu tanpa ada forum dialog atau diskusi antara guru dan murid ketika proses belajar itu terjadi. Karena keterbatasan belajar di ruang-ruang daring ya. Jadi buku ini mulai muncul lagi itu setiap ada fenomena-fenomena baik itu operation secara yang kita lihat yang tadi cerita itu si Pak Paulo Freire ini dia mengalami yang Mas Bijar bicarakan apa hunger ya itu. Nah kalau waktu COVID ya karena orang-orang mengalami keterbatasan baik ekonomi kemudian secara sosial juga terbatas gitu. Jadi muncul lagi buku ini. Ya vibe-nya beda banget ya antara yang booklet pertama tadi sama booklet yang kedua ini. Yang kedua ini emang lebih kiri ya dan lebih radikal kalau bahasa Ibu Paulo Freire radikal. Oke, thank you. Silakan dilanjutkan diskusinya. Terima kasih banyak Mas Pijar. Terima kasih teman-teman. Pesan saya ketika dia menjelaskan tampaknya Freire lebih banyak menitik beratkan pada penggambaran di opresornya ya, ketimbang daripada apa yang sebenarnya jadi masalah yang dia mau tackle itu adalah sebenarnya pendidikan buat si di opres itu kan gitu saudara. Terus juga sekilas tampaknya kalau dari pendengaran saya itu bahwa orang yang jadi bilang terzolim ya, pakai itunya istilahnya opres tertindas ya, orang-orang tertindas ini mereka cuma perlu critical thinking sama harapan atau berbagai macam dan akhirnya itu perlu dibangun sebuah dialog gitu. Apakah sebenarnya bahkan gambar karikatur itu sebenarnya masih tetap relevan sampai sekarang walaupun akan jadi berbeda, bukan guru yang masukin tapi internet yang masukin. Gitu. Kayak inundation of information kan overload sekarang itu banjir informasi itu sekarang banyak, posisinya agak berbeda mungkin situ. Tapi poinnya adalah bahwa tampaknya pendidikan itu menjadi senjata untuk membangun revolusi itu sendiri gitu. Dan akhirnya tujuannya untuk pembangunan, saya nggak tahu itu bukan bangun negara ya, tapi sebenarnya cuma untuk menggulingkan kekuasaan agar diopres itu menghapus penindasan. Menghapus penindasan itu dan itu biasanya berasal daripada pemerintah yang ada di situ. Jadi poinnya, jadi pertanyaan saya adalah bahwa sebenarnya apakah memang Freire itu memang hanya menitik beratkan kepada content of education itu memang critical thinking itu gitu dan akhirnya itu terbangun oleh dialog. Terus yang kedua sebenarnya bentuk daripada pendidikan yang ditawarkan oleh Freire itu dalam bacaan itu apa? Adakah gitu, bahasannya itu? Bentuk pendidikannya itu akan jadi seperti apa itu? Atau enggak ini cuma jadi tawaran? Ini buat para guru, ini buat para kampus itu tolong lakukan critical thinking itu supaya orang-orang tertindas itu bisa membangun kembali dirinya itu sendiri. Pertama yang soal situasi orang yang tertindas ya diopres ya itu dibahas
sangat detail di chapter 1 bukunya gitu ya. Dimana dia klaim dia itu kan bahwa penindasan itu adalah suatu proses dehumanisasi ya. Dia itu mulai dari humanisasi itu apa, terus bahwa kebebasan itu adalah bukan suatu ideal yang ada di luar manusia, tapi itu dibutuhkan manusia untuk bisa jadi manusia yang utuh. Itu bisa dibaca sendiri di chapter 1 dan itu dia menjelaskan dengan begitu detail. Terus memang Freire sendiri mengakui ada beberapa kelemahan dalam buku ini. Pertama, dia akan ngomongin revolusi gitu ya, bahwa oh ini terkesan sangat idealistis gitu, dan dia sendiri tidak pernah terlibat sebenarnya dalam revolusi. Nah, tapi memang ya itu keyakinannya Freire bahwa ketika seseorang atau orang-orang tertindas itu dibuat untuk menyadari melihat secara kritis situasi penindasan mereka, mereka itu diharapkan akan langsung terlibat dalam perjuangan untuk pembebasan gitu. Soalnya selama ini masalahnya orang yang tertindas itu seringkali kan dibuat untuk berpikir bahwa kamu tuh ada dalam posisi ini karena kamu bodoh, karena kamu malas gitu. Terus Freire juga menceritakan bahwa banyak dari mereka itu menyalurkan rasa frustasi mereka itu dengan misalnya mabuk-mabukan, dengan kekerasan, berantem melawan sama orang tertindas gitu, yang harusnya mereka tuh ada solidaritas gitu di situ, tapi malah saling berantem. Nah, jadi memang harus dimulai dari kesadaran itu sendiri bahwa kita tuh ini kutipan dari salah satu peasants yang terlibat pernah ngobrol sama Freire lah gitu. Sekarang saya sadar gitu, kenapa saya mabuk-mabukan kayak gitu. Kita nggak lemah atau kita malas, kita tuh tereksploitasi gitu. Nah, jadi pertama untuk menyadari dulu gitu kalau mereka tuh sebenarnya tereksploitasi gitu. Kalau kayak gini tuh bukan karena kesalahan mereka sendiri, dan bahwa mereka tuh sebenarnya berdaya gitu. Mereka tuh punya cara untuk menjelaskan situasi mereka sendiri. Mereka tuh tahu tentang alam mereka sendiri gitu ya, lingkungan mereka sendiri. Mereka tahu tentang urusan mereka sendiri gitu. Nah, itu kan yang sebenarnya yang dilakukan oleh si penindas itu ya menganggap bahwa absolutizing of ignorance tadi, mereka tuh bodoh, mereka nggak tahu apa-apa. Gitu. Nah, terus untuk yang kedua soal bentuk, ya tadi perlu saya tekankan lagi bahwa di sini Freire tuh nggak banyak ngomong soal schooling gitu. Bisa dia nggak ngomong misalnya kalau ini harus diterapkan di SD gitu misalnya, atau di SMA gitu, atau di universitas. Di situ kan ada masalah ya, kayak gimana caranya ngajarin sinus dan kosinus dengan metode dialog gitu. Kan bingung juga ya gimana gitu. Jelasin F sama dengan M kali A gitu misalnya dengan metode dialog gitu kan. Ya itu tadi, makanya ini memang dibuat untuk menyelesaikan satu problem yang menurut saya spesifik, yaitu penindasan gitu. Terus tujuannya ya juga spesifik untuk membebaskan, untuk mengembalikan kemanusiaan orang-orang yang tertindas plus orang yang menindas gitu. Dan dia lebih fokusnya bukan ke schooling tapi lebih ke educational project. Mengingat ya ini juga lahirnya kan dari pengalaman dia mengajarkan orang dewasa yang buta huruf cara baca dan tulis gitu. Dia memang seperti itulah. Ini menarik sebenarnya. Kalau operation adalah dehumanisasi, berarti human adalah yang bebas dari oppression dan mengopres gitu ya? Iya, betul. Iya, Sebatas itu aja? Sebatas itu, ya benar. ya, Jadi manusia yang Freire ini juga nggak berbicara soal the nature of man. Jadi kalau sebelumnya kan Karani kan Jacques Maritain, dia kan bicara soal the nature of man gitu ya. Nah, di sini Freire nggak membahas itu di luar dari cakupan pembahasannya dia, karena emang ya itu tadi problemnya ya oppression gitu, bahwa ada orang yang terdehumanisasi. Ya gimana caranya untuk jadi human? Ya lu harus free gitu, freedom gitu. Ya udah. Tapi apa itu man gitu ya? Di sini dia cuma ngejelasin bedanya manusia dan hewan dalam hal praksis gitu. Hewan itu cuma bisa bertindak, manusia itu bisa bertindak dan berefleksi atas tindakan itu. Tapi apa itu manusia in its essence gitu? Apakah manusia itu makhluk
yang seperti eksistensialis gitu, kita pokoknya sendirilah gitu di dunia ini, atau produk dari sociological, tatanan sosiologis atau makhluk Tuhan, itu nggak dibahas Ada ya. di luar skop buku ini kayaknya. Iya. Cuma jadi yang menarik kalau dia bilang manusia itu adalah yang bertindak dan berefleksi, tapi dia berada pada posisi yang mendukung orang yang mabok tadi mengaku karena dia eksploitasi, bukan karena dia pengen mabok berarti ya. Ya, begitulah manusia yang pasif. Boleh? Kalau ada lagi teman-teman? Agak kurang relate mungkin ya. Oh ya, ada. Yakin. Oh ada. Kenapa tunjuk-tunjuk? Oh ya, mungkin. Ya mungkin sebelum ada pertanyaan, ya ini menarik ya karena saya juga banyak nonton aktivis pendidikan gitu, anti kurmer lah dia gitu. Jadi ini cukup sesuai dengan apa dia cerita tentang Ki Hajar Dewantara gitu. Dia bikin gitu suatu entah dia cerpen atau gimana tuh puisi tentang andai aku seorang Belanda gitu. Jadi Belanda itu dia sebenarnya kan terjajah juga ternyata gitu dari Perancis gitu. Maka ketika dia terbebas, ya dia merayakanlah kemerdekaan dia. Unik ya, dia merayakan kemerdekaan dia di tanah jajahannya di Hindia Belanda gitu. Jadi sebenarnya itu tadi sebuah fenomena yang bahwa the oppressed itu pada akhirnya menjadi the oppressor gitu. Mungkin itu juga yang feminis ceritakan bahwa perempuan-perempuan yang privileges ini dijadikan bahwa simbol perempuan berdaya ini jadi semacam antitesis dari semacam counter buat malah menghalangi mimpi feminis untuk mimpi dia lah gitu. Nah, tapi sebenarnya pertanyaan lebih lanjut makanya sebenarnya yang disebut juang bersama gitu, rakyat sama berjuang untuk rakyat itu dia ngerti gak sih sebenarnya contoh dalam konteks negara dia lah atau sekedar lingkungan dia gitu sebenarnya. Karena kalau hanya ya kita paham gitu berjuang bersama dan berjuang untuk gitu. Tapi dia menjelaskan sih setidaknya itu studi kasus lah gitu atau kasus siapa gitu baik di Amerika atau di Bolivia, Chili dan lain-lainnya gitu. Gitu Biasanya sih. Ada nggak ya? Kayaknya saya nggak melihat ada satu contoh ini ya. Cuma maksudnya dia banyak sekali mengutip Mao ya. Dia banyak mengutip Mao Zedong gitu. Jadi Mao itu kan melakukan cultural revolution gitu di Cina ya. Dan dia menganggap bahwa suatu ya revolusi itu ujung-ujungnya memang harus jadi cultural revolution gitu. Dia tampaknya menganggap apa yang dilakukan oleh Mao Zedong ini tuh sebagai satu model yang menurut dia tuh bagus lah gitu. Tapi dia nggak ngejelasin secara rinci misalnya, atau misalnya dia nggak menjelaskan bahwa si apa tuh namanya itu adalah model yang ideal dari pedagogi of the oppressed ini. Mau Zedong itu. Ya. Oke, kita buka dulu sebelum dijelasin lebih lanjut ya. Siap. Kita belum buka. Ini kan sudah waktunya. Ya udah batal. Ya. Dari HP. Dari HP saya kayaknya. Ini dah. Boleh, silakan. Ya jadi gitu Mas Mutakin, tampaknya tuh dia ngelihat Mao Zedong itu sebagai satu bagus lah gitu yang dia lakukan gitu, cuma nggak dijabarin. Ya karena kalau menarik kan kalau yang lain kan biasanya datang tuh ada hero-nya gitu. Hero-nya itu datang ya dari apa bahasanya? Dia golongan oppressor tapi deviannya gitu. Misalnya kalau itu tuh dia apakah dia menolak gitu orang-orang yang berasal dari kalangan itu? Saya priai yang menentang penindasan gitu atau orang-orangnya itu ada nggak sih dia bahas ke arah sananya gitu? Karena ya ada, dia bahas itu di bab 1 bahkan ketika dia menjelaskan tentang situasi oppression ya. Jadi memang itu tidak terelakkan ya bahwa orang yang berasal dari kelas penindas gitu ya, sebut saja ya misalnya contohnya kelas borjuis gitu ya. Yeah. Kemudian dia bersimpati sama orang yang tertindas gitu tapi dia menekankan bahwa si rasa simpati atau upaya itu nggak boleh sifatnya itu nggak boleh paternalistik gitu. Jadi nggak boleh kayak dia hanya memperlakukan si orang-orang yang tertindas ini ya sebagai objek charity gitu, objek amal gitu. Justru dia harus benar-benar ya misalnya ya contohnya ya dia ngelihat oh ini memang orang-orang bodoh berpendidikan rendah, ayolah kita kasih beasiswa biar dia bisa sekolah gitu. Ya hanya menganggap itu gitu atau udahlah
kebanyakan orang Indonesia tuh skor pisahnya rendah, udah bego gitu maksudnya. Ya boleh-boleh aja dia ngomong kayak gitu, tapi dia harus menyajikan itu sebagai problem untuk diatasi bersama gitu kan. Bahkan Freire mengatakan bahwa true generosity itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menghapus situasi penindasan itu sendiri gitu. Situasi yang menyebabkan jadi ada orang yang harus bergantung pada uluran tangan orang lain gitu. Ya, terima kasih. Udah situ aja ya. Memang karena kan kalau tentang penindasan tuh biasanya yang jadi persoalan tuh itu gitu. Apakah seorang yang kelas penindas tuh bisa nggak sih atau seperti apa sih gitu cara dia membantu gitu. Jadi lebih kepada motifnya ya gitu. Harus murni, menurut saya tuh harus murni solidaritas gitu. Masih ada waktunya nggak? Sebenarnya udah nggak ada ya. Tapi kalau boleh jadi pertanyaan yang terus dipraksiskan sama Pijar bagus juga. Sedikit mengklarifikasi bahwa kalau Paulo dia sebut kata revolution sebetulnya bukan kan kalau kita yang familiar kategori revolution itu ada dua, ada violent revolution sama non violent revolution, ya kan? Revolusi yang pakai kekerasan sama yang tidak pakai kekerasan. Yang tidak pakai kekerasan itu misalnya Mahatma Gandhi segala macam itu kan. Nah, kalau Paulo ini kan kalau kita lihat tadi walaupun dia ngerasa school is oppressive and the student are the oppressed gitu kan. Tapi revolusinya itu tadi disebut kayak faith, humility, apa namanya true generosity gitu ya. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah ketika tadi disebutkan bahwa apa namanya pedagogi ini sebetulnya satu pedagogi yang melihat saya mau klarifikasi yang kedua istilah dialog ya. Yang dimaksud dialog itu bukan kemudian mendialog-dialogkan apa namanya tadi rumus-rumus tadi dialogkan. Tapi maksudnya proses teaching atau learning sebagai dialog itu bukan satu proses yang satu arah, murid saja yang belajar. Tapi guru juga belajar. Resiprokal sifatnya. Mas bisa jadi guru itu belajar dari murid atau murid tentu saja belajar dari guru, gitu ya. Tadi kayak contohnya kan yang apa namanya Pijar sebutkan juga gitu. Tunjukkan juga itu. Jadi itu yang dimaksud dialog, dialogical education gitu. Terus yang saya lihat memang student itu dilihat sebagai yang diopres dan yang saya apa namanya cukup mengusik pikiran saya adalah ketika guru itu dianggap sebagai atau apa namanya the agent of the oppressor. Kayak misalkan ya guru yang maha tahu, murid itu yang bodoh gitu kan, guru itu yang menghukum, murid itu yang dihukum gitu ya. Semuanya begitu kan. Nah, yang kalau coba didisentingkan sama yang apa namanya Akdan tadi sampaikan, ketika profil atas itu dia semacam mengestablish order sama hierarki gitu ya. Nah, di Paulo ini sepertinya tidak melihat adanya hierarki ataupun order itu. Nah, jadi itu satu yang persoalannya. Yang kedua persoalannya adalah ketika di oppress itu punya potensi untuk jadi di oppressor gitu ya. Saya rasa non-violent revolution ini jadi semacam kayak jadi utopia sebab di oppress itu pasti punya feel untuk oppress balik gitu ya. Nah, dengan kriteria revolution yang non violence itu sebenarnya agak gimana gitu. Nah, karena kan gini ya, buku ini jadi kelihatan sepertinya yang didiagnosis itu kayak garang banget ya. Tapi ketika dikasih solusi itu solusi yang soft banget gitu. Jadi kayak gimana ya gitu ya. Kita kayak ngerasa kita diopres, judulnya pun ya cukup provokatif gitu ya, provoking kita gitu. Tapi ketika dikasih solusi itu non violence gitu. Ya bagus sih sebetulnya, cuman kayak punch-nya pada akhirnya kayak kurang kuat gitu ya. Dikontradiksikan dengan apa yang dia sebut kayak cyclical tadi dan sifatnya. Di oppress ada potensi menjadi the oppressor. Nah, gitu sih. Kalau misalkan justru dibantahkan tadi hipotesis tadi bahwa nggak bisa sebaliknya, if-nya tetap yang berlaku yang cyclical tadi, ya kita akan melihat bahwa education sebagai bagian dari apa namanya proses yang opresif terus-menerus. Itu notes dari saya sekaligus. Boleh saya komentari? Boleh sekali. Saya nggak setuju dengan ucapan Mas Yogi tadi ya. Pertama,
Semuanya, hampir semuanya. Oke, yang pertama adalah Freire nggak menyatakan bahwa pendidikan yang sifatnya pendidikan dia selalu menempatkan murid sebagai yang tertindas, sementara guru yang menindas. Seperti saya bilang tadi di awal bahwa itu kita harus menjadikan problem oppression itu sebagai konteks gitu. Dan menurut Freire tuh problem oppression tuh harus diobjektifikasi. Dia harus jadi problem tuh yang benar-benar nyata gitu. Nah, dalam situasi oppression itu di mana ada sekelompok orang yang tertindas, misalnya contohnya orang-orang dewasa di Brasil yang dia adalah petani miskin gitu misalnya, yang kemudian dia nggak punya akses pendidikan, udah dewasa nggak bisa baca dan tulis gitu. Nah disitulah terjadi pedagogy of the oppressed gitu. Kalau yang mendidik mereka itu adalah guru yang merupakan perpanjangan tangan dari negara, yaitu sistem yang menindas mereka, itu pasti jadinya akan banking mode of education gitu. Kita tuh sedang ada kemajuan, industrialisasi itu bagus, kalian tuh kurang terbelakang, ayolah kalian harus menyesuaikan dirilah dengan perkembangan zaman. Ya, seperti kayak gitu. Nah, tapi di dalam itu terjadi pedagogy of the oppressed adalah yang justru bikin mereka nyadar bahwa kalian tuh ada dalam satu tatanan yang tidak adil gitu, yang menghasilkan orang-orang yang terbuang gitu, yang ya seperti kalian ini. Gitu. Jadi tidak selalu guru itu ada di posisi yang menindas dan murid itu ada di posisi yang tertindas. Gitu. Nah, adapun sistem pendidikan yang dijelaskan oleh Mas Ahdan tadi gitu ya. Nah, saya membayangkannya itu terjadi dalam situasi di mana penindasan itu nggak ada gitu. Jadi itu antara satu kelompok orang yang memang dia sudah fully human gitu ya, dia tidak ada konteks dehumanisasi gitu di situ. Dengan guru yang juga ya di situ tidak ada konteks dehumanisasi itu tidak ada gitu. Maka itu bisa terjadi gitu, yang kita ta'zim kepada guru dan sebagainya. Kedua yang soal kekerasan, sebenarnya Freire tuh nggak bilang bahwa ini tuh harus selalu dengan metode kekerasan, metode non kekerasan yang ada. Dia kan bilang perjuangan itu cinta gitu ya. Tapi itu tidak berarti perjuangan itu tanpa kekerasan. Tapi di sini Freire membedakan antara kekerasan yang dihasilkan oleh penindas dan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang tertindas. Karena Freire sejak awal mendefinisikan situasi penindasan itu sendiri itu adalah sebuah kekerasan gitu. Nah, contoh nyatanya gitu ya, kekerasan yang dilakukan oleh Israel dengan kekerasan yang dilakukan oleh warga Gaza itu nggak bisa disamain kan? Ya kan? Bagi kita. Dan memang tidak sama gitu. Yang satu adalah menindas, kekerasan yang ini yang di pihak Gaza terjadi dalam konteks dan merespons kepada kekerasan yang dilakukan duluan oleh si oppressor gitu. Jadi kalau menurut Freire, oppressor itu yang duluan ngelakuin kekerasan gitu. Nah, jadi ketika misalnya sudah terjadi revolusi nih, jadi satu kekerasan gitu ya. Kemudian kan ada kekuatan kontra revolusi gitu. Si pemimpin revolusi yang udah menang itu mencoba untuk menekan kekuatan kontra revolusi ini itu dengan kekerasan gitu. Nah, itu apa artinya si pemimpin revolusi ini jadi penindas gitu. Nah, itu tuh menurut Freire itu nggak sama soalnya. Yang satu memperjuangkan untuk humanization gitu. Yang satu dia ingin kembali ke kondisi sebelumnya di mana dia ada dalam situasi yang enak gitu ya. Situasi dehumanisasi itu sendiri. Nah, itu beda. Jadi meskipun di sini Freire bilang tentang cinta, tentang penuh harapan, hope, faith in humankind gitu. Ya nggak berarti dia lemes-lemes aja gitu ya, melo-melo aja gitu. Enggak. Kalau Gandhi kan memang totally non-violent. Iya, betul. Oh, ini enggak. Terakhir yang sama moderator boleh kasih kesempatan buat Mbak yang di belakang itu. Mana tadi ya? Boleh Mbak, namanya siapa? Ini mau di sekali ya? Saya kayak ada hijaunya gitu. Sekali. Oke. Ini apa yang tadi? Apakah Freire dibilang ini kekerasan atau tidak dan lain-lain itu ada di buku yang lainnya.
Politics of Education apa Education Politics gitu ya. Itu di situ dia mengutip Foucault tuh teori relasi kuasa. Mereka hidup sejaman kalau tidak salah ya, tahun 1920-an. Saya nggak tahu apakah mereka pernah berkorespondensi atau tidak, tapi kurang lebih Freire mengatakan bahwa pada relasi sosial, termasuk dalam hal pedagogi, itu selalu ontologinya adalah relasi kuasa gitu. Makanya ketika misalnya katakanlah ada murid dan guru itu tidak pernah akan setara gitu, karena dia mengakui adanya relasi kuasa itu. Dan kalau tidak salah ini, tapi saya belum baca, saya tidak baca bukunya ya. Kemudian saya pernah dengar syarahan dari dosen saya aja sih. Jadi dia, dosennya katakan gini, dia tuh hampir mirip dengan Rancière, ada satu filsuf dari Prancis yang juga punya dialektika yang sama dengan Freire ini. Jadi katakan kalau guru dan murid itu hubungannya adalah oligarki. Kalau ini kan opres dan opresor gitu kan. Kalau dia kalau Rancière itu enggak, dia oligark dan korban oligark gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya sampai pada tahap pendidikan di sekolah kurang lebih begini. Jadi guru itu makanya tadi kan sejak kurikulum gitu kan. Jadi Rancière itu pernah membuat experience gitu, dia bukan orang hukum tapi dia kemudian diundang untuk ngajar di Fakultas Hukum di Prancis kurang lebih. Dia datang karena dia nggak tahu apa-apa gitu ya, akhirnya dia katakan silakan Anda cari semua pasal dan filsafat hukumnya untuk mengatur satu konteks tertentu apalah gitu ya, masalahnya apa gitu. Dibebaskan begitu, dan akhirnya ternyata hasilnya itu setelah sekian waktu begitu ya, yang dihasilkan dari tulisan mahasiswa dan kemudian dipresentasikan tuh jauh lebih banyak daripada apa yang biasanya tuh ada dalam silabus kayak gitu. Nah jadi kalau tidak salah ya dosen saya mengatakan kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya dipandu dari awal, mulai dari silabus RPS, SAP dan lain-lain gitu ya, sampai kepada mahasiswa dibimbing per subtopiknya apa, metodenya ini, tujuannya ini gitu kan, kompetensinya apa kayak gitu ya di RPS tuh ya. Nah itu tuh nggak hanya menghasilkan segitu gitu, tapi ketika dibebaskan, makanya ini ada pembebasan, ketika dibebaskan ke mahasiswa tuh bisa explore banyak hal terkait dengan topik ini gitu. Itu maksudnya tanpa ada arahan dari awal. Jadi silakan Anda ke perpustakaan, cari sebanyak-banyaknya tentang A, B, C, D dalam satu topik itu, dan kemudian keluarlah aneka pemikiran yang kemudian dibaca oleh mahasiswa, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayaknya yang dimaksud dengan mulai dari start yang sama, bahkan tidak ada kurikulum tuh kayaknya ke situ gitu. Tapi saya nggak baca yang education politics atau politic of education itu ya, tapi saya pernah mendengar begitu sih. Iya, itu bahasa NGO-nya. Bahas. Anda pasti familiar. Ya, tapi Karani itu disebut juga di sini bagian kekerasan, revolusi, kontra revolusi, itu disebut juga di buku ini, itu masuk. Dan benar banget aku setuju. Ini pengalaman pribadi, refleksi pribadi saya. Sebenarnya menurut saya sih kezaliman terbesar sekolah itu mengasingkan kita dari, mengalienasi kita dari keinginan kita untuk belajar. Saya pribadi selama di sekolah itu bukan murid yang berprestasi ya, bukan murid yang berprestasi dan malas gitu belajar gitu. Tapi kejahatannya adalah mereka membuat saya berpikir kalau saya malas. Tapi justru ketika saya ikut klub Lubuk Kata gitu ya, saya baca Freire gitu, saya milih sendiri saya mau baca ini gitu, dan buat saya ini sesuatu yang relevan dan penting gitu ya. Terus saya dengan niat gitu bikin presentasi gitu, bikin kerangka gitu ya. Terus istri saya tuh ya padahal nggak ada nilai, bayar juga. Terus istri saya bilang, kamu tuh ternyata anaknya ambis ya gitu. Masuk aku mah. Wah, ternyata saya tuh rajin gitu. Saya tuh mau belajar gitu. Cuma sekolah tuh bikin saya kadang-kadang saya tuh malas, mengalienasi saya dari bahwa saya tuh suka belajar sebenarnya. Saya tuh suka ndaki mikir. Tapi dulu saya disuruh ngisi pilihan ganda misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu memang kezaliman terbesar sekolah sih menurut saya ya. Biologi banyaknya apa? Betul.
Sehingga pada sekolah, sehingga pekerjaan juga ya. Makanya kan daripada sekolah, menurut saya kita harus fokus pada educational project. Dan dilakukan oleh Seperti agama. Oke. Ini barusan poin yang menarik ya. Saya nggak poin lagi bicara, saya rasa masing-masing dapat poinnya gitu ya. Dan relevan, kalau saya pribadi sih relevan. Saya juga merasakan hal yang sama gitu ya. Sekolah dibuat bersih meskipun nggak ada ranking-ranking lagi, tapi sistem sosial, dinamika kelompok dan lain tetap membuat kita jauh dari rasa ingin tahu ya. Siapa yang bilang serupa ya? Siapa orang yang tahu itu sebenarnya anak kecil ya, karena dia itu nggak pernah hilang dari rasa ingin tahu. Ya alhamdulillah kalau Karaban ngomong gitu, saya juga pernah dengar dari filsuf Yunani kuno pernah ngomong juga. Gitu. Tapi jadi menurut saya sih relevan. Anak kecil kalau nanya-nanya, ya mestinya orang tua juga ada juga orang tua yang kesel nanya mulu di atas itu ya. Tapi meskipun gitu kita mau pengen tahu gitu. Desa-desa itu satu karakter yang mahal kita tinggalkan, kita hilangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semua. Terima kasih Mas Peter, boleh tepuk tangan yang berat. Gamenya tepuk tangan ini merupakan telah memang sukses atas ambisan gitu. Selamat. Ternyata saya mahasiswa berprestasi ya. Lanjutkan S2, Anda sebenarnya habis. Dari saya itu saja, terima kasih sekali lagi. Nanti kita akan bertemu lagi di agenda berikutnya setelah Lebaran. Berarti mungkin ini pertemuan terakhir kita di Ramadan. Sekaligus mungkin saya mewakili teman-teman di UKASA mengucapkan terima kasih. Kita menyelesaikan di sesi ini untuk di selama bulan Ramadan. Mungkin akan ada beberapa pekan lagi. Bisa jadi lama sekali itu menuju sesi berikutnya, bisa jadi cepat, dan mungkin bagaimana kita menjaga. Mungkin bisa dimanfaatkan agar nggak komunikasi. Saya sebagai moderator ucapkan terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Sampai bertemu lagi Syawal. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.